Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qist. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi ya, mengawalinya dengan membaca Quran agar kita mendapat syafaat dari Quran. Kita membaca bismillah. Tadi dalam sebuah penggambaran hadis dikatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia ini mencintaiku, kata Nabi. Siapa orang yang mencintaiku kelak nanti bersamaku di dalam surga. Makanya dalam penggambaran ayat di situ, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya itu manusia dalam keadaan merugi gitu. Nah, kata masa di sini ada tanda kutip ya. Dia masa gimana gitu. Nanti kita bahas. Nah, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kebenaran. Nah, itulah kecuali mereka orang-orang yang seperti itu di dalam hidupnya. Makanya ada dalam penggambaran sebuah hadis dikatakan di situ agar orang-orang ini tidak merugi, mereka saling menasihatinya tentang Quran gitu. Jadi itu yang paling bermanfaat kali sebagai seorang hamba yang dia menjalani kehidupan beragama ini. Di situ Nabi menggambarkan dalam penggambaran hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyathumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berkumpul suatu kaum di suatu rumah, yaitu baitillah, rumah Allah, saling mengajarkan kepada mereka itu kitabullah, yaitu Al-Quran, illa, kecuali diturunkan kepada mereka itu sakinah, rahmat menyirami mereka, para malaikat mengerumuni mereka, dan Allah membangga-banggakan mereka di kalangan malaikat yang ada di sisi Allah. Jadi untuk itulah kita senantiasa belajar membaca Al-Quran. Jadi ada dalam satu cerita itu, jadi itu kan dalam pembahasan itu ada tentang ilmu tajwid namanya. Di situ ada makhrajul huruf, di situ ada hukum-hukum, di situ ada mad yang dipanjangkan atau yang dipendekkan gitu. Jadi paling tidak kita mengerti, karena setiap hari kita sebagai orang muslim tuh memang setiap hari kita wajib membaca Quran itu. Wajibnya di mana? Iya, di dalam sholat kita pasti wajib, kita sholat pasti kita membaca Al-Quran. Nggak mungkin kita nggak bisa. Kalau belum bisa,
Kenapa tidak belajar? Kan diberi waktu. Makanya waktunya nanti dia merugi gitu. Kalau dia tidak belajar Quran dia merugi. Meruginya kenapa? Orang setiap hari diberi waktu. Masa hari ini nggak bisa? Katanya nggak bisa. Mana bisa begitu alasannya? Kan waktu diberikan. Makanya sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu. Kecuali mereka yang beramal soleh. Jadi saling menasihati. Sebaik-baik nasihat itu adalah itu tadi. Saling mengajarkan kepada mereka itu tentang Quran. Nah di sini kan kita ini udah kumpul nih, ya kan? Kita coba. Saya bukan mau menguji atau kita mau cari benar salah atau siapa yang paling pandai, tidak. Saya ini orangnya yang suka melihat orang itu kayak mana ya kalau dia baca Quran ya. Aku senang nggak dengarnya ya, gitu. Nggak usah cerita pandai atau enggak, udah baca aja gitu. Terkadang enak itu belum tentu kita mendengar qori misalnya gitu. Dia katanya pandai, dia hafiz, belum tentu kita enak. Mungkin enaknya karena memang dia sudah terbiasa dengan bacaannya dia apa. Ada enak misalnya dia membaca, oh lagunya beda ya gitu. Oh ini belajarnya di mana ya, gitu. Saya suka yang seperti itu gitu. Kalau yang udah umum-umum udah biasa sekarang. Itu. Ini kan kita ada tuan-tuan semua atau teman-teman, saudara-saudara, mungkin dari pengetahuannya bertingkat ya. Pengalamannya berbeda. Jadi saya mau dengar. Ayo, silakan. Yang mana nih duluan nih? Dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan. Nah, siap. Nih, silakan ambil mic. Pegang aja. Baca aja surat atau apa ayat yang mudah yang kita dengar gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Enggak usah ragu. Dikeluarkan aja suaranya gitu supaya kita betul-betul nyimak, dengar enak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya. Jadi suratnya surat wal asri ya. Gitu ya Pak ya. Kalau bismillah gitu ya Pak ya. Enak ya dengar ya. Kalau coba dari sebelah kiri saya mau dengar. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbik litundira qauman ma atahum min najirin min qablika la'alahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh
ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Beda ya bacaannya. Tahu bang itu yang dibaca surat apa? Surat? Iya betul bang. Surat sajadah. Iya, nampaknya kelihatan itu. Kelihatan itu? Saya dengar itu. Saya dengar ya. Betul ya. Gimana bang? Enak dengar ya? Suka kan? Nah gitu. Jadi kita kalau ada orang baca gitu kita nyimak dengar. Tapi ini saya saran. Kita lebih memperhatikan juga namanya panjang pendeknya tuh. Itu namanya belajar tajwid kita nanti. Gitu. Agar kita bacanya lebih bagus. Saya suaranya nggak bisa seperti bapak ini atau seperti bapak yang satu ini gitu. Saya nggak bisa gitu. Karena saya orangnya serak-serak mesra suaranya gitu. Serak-serak basah gitu. Oke ya, itu jadi saya sudah merindukan bacaan-bacaan begitu gitu. Itu pernah belajar di mana tuh, Pak? Belajar di Pernah belajar lah ya. Iya. Apa lama itunya? Kurasa karena jauh udah lama kali nggak belajar jadi lupa di mana belajar. Dulu pernah belajar Pak ya? Pernah ya? Di mana belajarnya nggak saya tanya nih ya. Iya. Oke lah. Jadi gitu. Jadi kita dalam keseharian itu harus diketahui bahwa huruf hijaiyah itu kan huruf hijaiyah satu persatu itu ada huruf, ada ayat, ada surat. Satu hurufnya saja itu ada yang menjaganya itu. Artinya haknya harus diberi. Nah, kalau berkaitannya dengan ayat, pastilah yang menjaganya itu adalah para malaikat. Kenapa? Karena kan di ayat tadi udah jelas. Di waktu di hadis penggambaran hadis itu, para malaikat mengurumini mereka. Mengurumini kenapa? Dia datang melihat karena orang itu baca Quran gitu. Jadi dalam makna yang tersirat di situ, satu hurufnya saja ada malaikat yang menjaganya itu. Satu ayat, apalagi satu surat. Gitu tuh. Makanya wahafathumul malaika. Makanya nggak usah heran kalau ada orang baca Quran, terus ada orang dia merasa badannya kedinginan atau kepanasan, kayak di ruqyah gitu. Kalau saya membilangkannya dia dihadiahkan itu. Gitu. Nah gitulah. Mengerti ya? Makanya kita harus membaca itu jelas. Nah ketika menggunakan panjang mat itu jangan berubah tuh. Banyak yang berubah misalnya contoh ketika azan itu. Azan kalau bapak ini membaca Qur'annya seperti itu, ketika disuruh azan pasti suaranya bagus. Saya yakin gitu. Atau komat gitu ya. Enak dia dengar gitu. Karena dia nanti matnya itu dengan nada lagu gitu. Jadi oke, baik. Jadi gimana, Pak? Kira-kira ada yang mau didiskusikan ini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini mau saya tanya Ustadz. Tadi kata Ustadz setiap huruf itu ada yang menjaganya gitu. Iya. Artinya kalau kita membacakan Quran itu, Iya. ya kan, misalnya kepada orang yang terkena sihir ataupun terkena jin lah gitu. Iya. Kenapa ada yang kita lihat lah mungkin ya, ada ustadz mungkin juga yang ruqyah tapi nggak bisa gitu. Padahal di situ hadisnya dikatakan ada malaikat di situ gitu kan? Iya, ada. Tapi ini ada bukti juga. Saya waktu di Batam itu, kata ayahnya ini anak dia ini udah 21 tahun dia gila kemasukan. Iya. Nah, karena sebab amal jikir-jikir di rumah sendiri. Nah, akhirnya bapaknya ayahnya ini membawa dia nih ke
pondok-pondok pesantren. 1 tahun di pondok pesantren ini nggak sembuh juga, 1 tahun pindah lagi pesantren, 1 tahun sampai 3 tahun. Apa tuh, ada gangguan jiwanya? Iya. Ya. 21 tahun. Jadi gimana gitu, maksudnya apakah orang itu nggak membacanya dengan baik atau benar, padahal itu kan mungkin udah ahlinya gitu kan, pesantren gitu. Nah, udah begitu aja Ustaz. Iya, Izin oke. Ustaz. Jadi benar, saya pernah mengambil satu contoh kasus. Jadi kita ini jadi cerita pengalaman tuh tentang bacaan Quran ya. Ada beberapa tempat yang pernah, dan itu tidak disengaja. Artinya kalau secara insani kita itu kebetulan kita di situ. Tapi secara cerita perjalanan kehidupan kita itu sudah ketetapan. Mau Tuhan begitu gitu. Waktu saya pernah dipanggil sama orang, bahkan yang manggil tuh bukan orang yang muslim. Dia orang yang di luar dari agama Islam gitu. Jadi dia begitu, karena dia gak ada gangguan jiwa, dianggap itu seperti apa ya namanya, ada yang merasukinya gitu kan. Dia, orang itu mengatakannya jin gitu. Oke, itu sudut pandang masing-masing, silakan. Tapi ketika itu saya dipanggil datang, saya bertanya awalnya, ini sudah sampai di mana pengobatannya? Sama seperti itu. Sudah didatangkan para pendeta-pendeta di kalangan agamanya Hindu ya kan gitu. Kala itu agamanya Hindu gitu. Karena di rumahnya saya lihat banyak candi-candi. Ada kayak dupa-dupa gitu apa. Jadi dan ustadz-ustadz yang seperti Bapak bilang itu dipanggil juga dari karangan yang muslim, tapi tidak juga gitu. Jadi posisi ketika saya datang itu dalam keadaan dipasung. Itu orang diadain pasung, kenapa? Waktu saya datang dia tahu tentang saya. Oh, berarti ini memang betul. Dia punya ada ilmu kasab namanya. Kalau saya bilang, oh berarti yang kasab nih dirinya atau yang mendampingi dia itu. Jadi ketika itu saya, karena itu saya tamu, saya minta izin sama yang tuan rumahnya lah gitu bahasanya, ibu atau bapaknya yang tadi ini, boleh saya membaca Al-Quran di sini? Artinya saya bilang, boleh saya membaca kalam Tuhan saya? Oh silakan Ustadz, kata gitu. Jadi di kala itu saya bertanya lagi, ibu mempercayai adanya Tuhan? Iya, kami percaya. Para malaikat? Iya. Jin? Iya juga sama. Jadi, nah ini saya mau membaca, saya mengharap rahmat dari Tuhan dengan membaca ayatnya, sehingga kita mendatangkan rahmat dari bacaan ini. Nah kala itu saya membaca surat yang seperti Bapak ini baca, surat As-Sajadah. Nah di situ memang ada reaksi dan mereka di situ keheranan gitu. Dan saya sendiri jujur, saya pribadi, karena itu memang saya selalu melakukan begitu gitu. Karena saya memang bertanya dalam apa? Dalam diri itu, kok bisa ya gitu. Kok bisa ya? Kok ada reaksi gitu. Memang sebelum-sebelumnya itu banyak kejadian-kejadian. Awalnya memang pertama kali saya melakukan itu karena itu surat yang saya baca setiap hari. Jadi itu aja yang saya baca gitu. Kayak saya nggak pandai meruqyah itu saya nggak bisa gitu. Cuman kalau orang-orang yang melihat video saya ini, waktu saya di Aceh, waktu saya di Pekanbaru misalnya, waktu saya di Kalimantan, waktu saya di Jawa, nah itu selalu saya mengulangi itu apabila kejadian seperti yang Bapak katakan gitu. Mungkin mereka tahu reaksi waktu itu gitu. Bahkan saya dulu pernah di perusahaan bekerja, di 2 perusahaan itu, mereka 1 perusahaan itu tahu gitu. Mungkin saya sebut aja nama perusahaannya itu waktu saya di Kalimantan Timur, nama PT-nya itu Petrosi gitu ya. Ada di situ kejadian dengan, artinya kejadian itu kita menyelesaikan masalahnya itu dengan bacaan Quran. Nah, gitulah singkat cerita. Karena ada kejadian seperti yang Bapak bilang. Nah, sewaktu saya di Kalimantan Selatan gitu juga. Ada nama perusahaannya Putra Perkasa Abadi itu. Dan itu untuk menyelesaikan masalahnya itu dengan membaca Al-Quran gitu. Jadi disitulah saya mereview gitu. Coba saya lihat ya, apa keterangan tentang bacaan Quran ini terhadap umat ini gitu. Ketika dia dibaca gitu, ternyata memang di situ ada bunyi hadisnya yang seperti saya bilang, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala
yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah illa kecuali diturunkan kepada mereka. Tidak berkumpul suatu kaum di suatu rumah-rumah Allah saling mengajarkan sesama mereka itu tentang Al-Qur'an. Mereka mentadabur Quran. Mereka itu selalu membaca Quran dan saling mengajari kaum itu. Baru di situ dikatakan illa kecuali diturunkan kepada mereka sakinah wa ghasyiyat humur rahmah, dan rahmat Allah itu turun gitu. Wa haffat humul malaikah. Jadi malaikat itu juga turun gitu. Berarti banyak ya malaikatnya. Para malaikat di situ kalimat itu para malaikat mengerumuni mereka. Wa haffat humul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah membicarakan mereka ini di kalangan malaikat yang ada di sisi mereka. Oh, di situ dapatlah saya setelah itu ada keterangan. Selain saya membaca hadis itu, saya pernah diingatkan kalau kita bilang kita boleh memanggilnya ayah atau guru atau apalah gitu kan. Tapi saya sangat mengagumi gitu, mengatakan, mengingatkan kepada saya, satu huruf hijaiyah itu satu malaikat yang mendampinginya. Bagaimana kalau satu ayat? Bagaimana kalau satu surat? Rupanya digali lagi digali di dalam penggambaran hadis yang lain. Surat yang Bapak tadi baca itu surat As-Sajdah itu, dia bisa mensapaati orang yang membacanya sewaktu di dalam kubur. Waktu di mahsyar nanti katanya dia datang, aku surat Sajdah katanya. Dulu engkau membaca aku, sekarang aku mau membawa kau. Jadi dia berubah wujudnya seperti burung, kalau kita bilang buruk, dan mengantarkan orang yang membaca itu langsung tidak melewati yang namanya jembatan Sirat, tidak melewati namanya mizan. Enak kali, langsung dia berada di tempatnya gitu. Tempatnya tinggal ya itu wallahu alam ya. Tempatnya itu bahasanya surga gitu. Udah langsung sudah di depannya gitu. Itulah akibat dari syafaat Quran yang dibaca tadi. Jadi dalam artian kalau kita membaca itu sebetulnya, membaca Quran itu setiap hari, itu kita seperti membawa-bawa dia gitu. Di mana dibawa? Mau di pundak kita, mau di dada kita, mau di pikiran kita, mau di hati kita. Kita membawa itu semua karena kita membaca, kita memanggil dia, dia datang. Apa bukti dia datang? Ketika kita mengulangi membacanya, dia ringan kita menyebutkannya gitu. Nah, disitulah saya baru mengerti dari hadis-hadis yang saya ketahui dan keterangan dari yang saya dengar bahwa satu huruf hijaiyah saja satu malaikat yang menjaganya. Jadi Pak, gimana Pak? Silakan. Cuman gini Ustadz, kalau nggak salah ya, saya dengar dari Ustadz juga nih. Iya. Ini Ustadz ada gitu juga orang yang membaca Quran itu kayak Ustadz bilang tadi, iya. Satu huruf satu malaikat. Iya. Kan gitu. Artinya wajib tuh. Jangan dikatakan wajib. Artinya saya ada penjelasan. Ada penjelasan. Ya, kalau gini, satu huruf hijaiyah itu satu malaikat yang menjaganya. Itu tergantung kepada yang membaca juga. Kalau saya dikatakan, kalau dia membacanya asal-asal, aku manggil abang gitu. Misalnya nama abang siapa? Nama bapak? Fadli. Nah, ketika aku manggilnya nih dengan gaya aku, bahasa orang bilang sepele gitu, atau melayaskan Bang Fadli nih, atau Pak Fadli nih. Pak Fadli. Pak Fadli. Nah, saya manggilnya begitu. Apa respon Pak Fadli terhadap saya? Kan gak enak. Tapi kalau saya memanggilnya Pak Fadli, Pak Fadli, atau Bang Fadli, Bang Fadli pun dengarnya, oh enak datang Bang Fadli. Apa? Gitu. Gitu. Iya. Gimana Pak? Iya, karena saya dengar gitu, maksudnya ada satu orang itu membaca Quran, dia itu di awal dia membaca itu maka bercucuran rahmat sama dia. Iya. Ada juga satu orang yang membaca Quran di awal dia membaca itu maka laknat malaikat itu sama dia. Laknat? Dilaknat. Oh bisa, bisa. Jadi oke, baik. Oke, terima. Quran itu selain merahmat, ingat Quran itu juga bisa
Laknat. Kenapa begitu? Coba bayangkan, kenapa begitu? Iya, contoh kalau dia merahmat, seseorang itu membaca, dia mengharap ridho dari Tuhannya. Dia senang dengan bacaannya itu, dia senang aja sudah syukur. Dia mengulang-ulang, tak ada apa bukti dia senang. Dia mengulang-ulang bacanya setiap hari. Nah, gimana ciri orang yang dilaknat Quran? Kok bisa Quran? Iya, ini ada ustadz, nggak usah bilang ustadz ya, nanti ada pula yang tersinggung gitu. Bilanglah ulama gitu. Ini ada satu ulama ada satu permasalahan, ya kan? Terus sama-sama membawa dalil Quran dalam satu permasalahannya itu. Jadi itu kalau saya bilang kan sebetulnya kayak berlaga dalil ya. Artinya mereka tanpa sengaja itu membenturkan Quran itu. Nah begitu. Biasanya ini terjadi, ingat ya, ini saya bilang, saya bukan mengajari. Biasanya ini terjadi apabila ada dua kubu, ada dua kelompok, atau dua golongan atau lebih, mereka saling memenangkan kepentingannya masing-masing dalam pendapatnya. Nah, padahal sebenarnya Quran itu kan sebagai penyelesai masalah yang menjadi rujukan. Tapi ada di situ caranya. Yang mengerti tentang Quran itu siapa gitu. Jadi kita gini, di dalam bermasyarakat itu, apabila kita tidak taklid kepada satu ulama, lalu kita taklidnya kepada satu ulama A misalnya, kita taklid nih kepada satu ulama, yang satu lagi taklid kepada satu ulama B gitu. Kita tidak boleh membenturkan. Tidak boleh. Udah, kalau kamu suka dengan ulama ini taklid, kau merasa nyaman, kau ikut aja dengan apa yang dicakap dia. Sehingga mutlaklah bahwa bahasan-bahasan Quran yang diberikannya itu untuk dia gitu. Artinya dia tidak membenturkan kepada yang lain. Nah, contoh saya lihat di lapangan ya, para ustadz-ustadz atau para kiai yang saya bilang atau para ulama gitu. Contoh saja gini, menanyakan tentang keberadaan Tuhan di mana gitu. Sehingga ada yang mengatakan Tuhan itu dekat. Ada yang mengatakan Tuhan itu di langit, di atas, di aras gitu. Jadi kan ini ada pergesekan nggak? Nah, ini yang bahayanya. Bahayanya gimana? Tanpa sengaja di situ sudah membenturkan Quran. Bisa-bisa Quran melaknat di situ. Saya situ aja simpelnya. Kenapa? Karena kita tidak diajarkan seperti itu. Makanya kalau ada dua paham yang berbeda dalam dua golongan atau lebih, itu jangan membentur-benturkan dengan membawa deckingnya. Bawa decking dia. Aku ayatnya ini, saya ayatnya ini. Bro, jangan itu bro, dia bilang. Itu yang kalian bawa, yang punya itu ada gitu. Yang punya itu Tuhan Allah itu. Yang paling tahu tentang ayat itu, lihat kurun masanya. Makanya saya bilang wal asri. Wal asri itu demi masa manusia dalam keadaan merugi gitu. Demi masanya itu, yang menjadi pemutus misalnya tidak ada nabi siapa? Yang menjadi khalifah di saat itu. Khalifah berganti. Nah, begitulah sehingga di antar wali-wali Allah. Makanya untuk menjadikan Al-Quran itu kan petunjuk. Untuk dia menjadikan dia menjadi itu pembeda, menjadi garis lurus, itulah furqan namanya. Yang memiliki furqan ini bukan ulama-ulama yang berbentur-bentur ini, gitu. Ingat ya, yang memiliki furqan, yang turun itu kan Quran itu hudalinas, petunjuk bagi manusia. Ini saya sedikit, tar saya tenang dulu gitu. Karena saya membahas Quran ini, saya sangat sedikit sensitif gitu. Artinya saya tidak suka orang berseteru membawa Quran gitu. Saya aja nggak suka nengoknya. Apalagi saya rasa aku aja nggak suka. Apalagi Tuhan yang memiliki ayat itu lebih nggak suka, maka dilaknatlah dia gitu. Jadi gini, kalau dalam pembahasan Quran kan saya bilang Quran itu diturunkan untuk manusia, hudalin nas wa bainatim minal huda wal furqan, dan diturunkannya furqan. Di sini ada kekeliruan. Kalau mau memutuskan tentang suatu Quran, jangan bawa Quran, bawa Quran, membenturkan Quran dalam satu pendapat pemikiran yang berbeda. Tidak bisa. Walaupun ini kata ayat ini di sini begini, ya ayat ini kok beda gitu. Itu artinya kau tidak tahu tentang ayat itu. Yang mengetahui tentang ayat itu adalah yang memiliki furqan. Dia yang dapat membedakan antara hak dan yang batil. Makanya furqan itu sebagai jalan yang lurus gitu. Furqan ini apa? Furqan ini, orang yang menerima furqan itu adalah mereka
para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Kalau di akhir itu pemimpin akhir zaman tuh Imam Mahdi Al-Mahdi itu. Karena apa? Furqan itulah kitab yang dinamakan Lauhul Mahfuz. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an ada di kitab Lauhul Mahfuz itu. Apa yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu ada di dalam Al-Qur'an itu. Makanya bunyi ayatnya, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Jadi dalam makna penggambaran ayat di situ, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia di dalam kitab yang terpelihara. Di situ ditulis kitab yang terpelihara, itulah kitabnya para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, itulah Lauhul Mahfuz itu. Itu rahasia Quran itu ada di situ. Makanya apa yang ada di Quran ada di situ. Apa yang ada di sini di Lauhul Mahfuz ada juga di Quran. Jadi dia menjadi pembeda gitu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak dibenarkan orang menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Kalau kita mau pegang Quran, kita bersuci bisa. Karena Quran itu diwahyukan hudalinnas, untuk manusia. Sedangkan yang ini tadi untuk mereka yang disucikan. Kenapa? Karena ini perkataan Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Tidak sembarangan orang yang memegangnya itu. Kecuali di kurun masa-masanya. Ada. Jadi kalau saya bilang kejadian yang seperti sekarang ini di luar, ini maaf saya katakan, segeralah bertaubat mereka gitu. Bertaubatnya apa? Jangan merasa paling benar, merasa paling tahu gitu. Kalau ada satu urusan masalah tentang berkaitannya dengan Quran, kenapa Quran yang dibenturkan? Itulah maksudnya, ada yang dirahmat, ada yang dilaknat. Bagus awak membaca saja dengan senang daripada kita berhujah-hujah dengan kita berhujah hanya membela satu kelompok. Yang satu membela satu kelompok untuk apa? Seperti itu. Padahal kalau seandainya lagi nih, kalau saya ditanya, kita ambil satu poin gitu. Satu poin misalnya, summastawa alal arash. Dia mau tahu Tuhan di mana. Kalau saya ditanya, kau nggak usah tahu, mau tahu Tuhan itu di mana walaupun diterangkan di situ. Walau katanya Tuhan bersemayam di arash. Udah kau cari aja dulu arasnya di mana gitu. Paham? Kalau arasnya saja pun, misalnya ditunjukkan Tuhan berada di arasnya gitu. Ya kan gitu kan. Misalnya Nabi ketika itu di surat, ada namanya surat At-Taubah. Di situ penjelasannya dari asbabun nurud cerita itu, surat At-Taubah itu tidak menggunakan bismillah membacanya. Karena apa? Karena di situ ada cerita yang membuat tidak ada rahmat Tuhan di kala itu turun gitu. Karena ada tuduhan-tuduhan terhadap istri Nabi itu ya pada saat itu. Jadi di akhir ayat itu ada bunyinya itu, keterangannya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum, datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan rasul itu keimanan, keselamatan untuk dirimu. Amat belas kasihan kepada kamu yang beriman. Tapi ayat setelahnya di situ, fa in tawallaw faqul, apabila engkau berpaling dari keimanan, maka dia berkata, fa in qul, cukuplah Allah bagiku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kepadanya lah aku bertawakal. Tawakal tu wa huwa rabbul arsyil azim. Karena engkau lah yang memiliki arasy yang agung. Artinya dari ayat ini saja
seorang Rasul saja berkenaan tentang Tuhan saja yang memiliki arsy yang agung ini, Rasul mengadu kepada Tuhan. Apalagi cuman wa yang tadi nih, yang berseteru membawa Quran, membentur-benturkan dalil, memakai Quran. Apa enggak dia dilaknat? Setingkat Rasulullah saja gitu mengadu perihal tentang umat yang enggak mau beriman. Ini berseteru hanya karena pendapat yang tidak sama gitu. Enggak bisa begitu. Nah, jadi di ayat situ dibilang karena Allah yang memiliki arsy yang agung gitu. Artinya apa? Artinya kalau kau tahu yang bersemayam di arsy itu sebetulnya Rasulullah itu. Kalau Allah itu, Tuhan itu yang memiliki arsy itu. Jadi kalau kau mau tahu tentang cerita Tuhan berada, Tuhan itu di mana, dia harus bertempat. Pertama bertempatnya, kau tahu dulu di mana arsy itu, baru kan mungkin orang dalam penggambarannya yang saya tanya, arsy di mana? Di langit katanya. Kau pikir Tuhan itu apa di langit aja? Baru kau kembalikan ke ayat tadi, Tuhan itu dekat. Berarti kalau ada di langit adalah di bumi gitu. Kalau ada arsy di langit berarti kan ada arsy di bumi. Karena ada Rasulnya di bumi, kan udah dibilang yang bersemayam di arsy itu Rasulullah itu. Ngerti maksud saya? Jadi yang memiliki arsy itu ya Tuhan itu gitu. Jadi kalau orang mau tahu di mana Tuhan gitu, dia ini kan yang diperseru-serukan Tuhan di mana-dimananya gitu kan. Kalau mau tahu, kau harus tahu dulu tempatnya di mana. Nanti kalau ditanya arah saja dia nggak tahu di mana, udah. Tapi kalau orang-orang yang mendapat Furqan, yang membawa kitab Lauful Mahfuz itu, dia tahu arasnya itu di mana. Gitu. Tahu dia di mana keberadaan aras itu, sehingga dia tahu Tuhan bersemayam di situ. Makanya kalau hendak kalau udah berkaitan dengan Tuhan itu sempurnanya wujud itu dia harus tahu bertempatnya dulu di mana gitu. Ini mau tahu Tuhan, tempatnya aja belum pernah ke sana, nggak tahu datang bawa ayat, berantam pula. Udahlah, kena laknat lah dia sama Al-Qur'an itu. Gitu maksudnya tuh, Pak. Kayak mana? Gitu kan, Pak? Jangan iya aja, diperhatikan. Maksud saya, nanti kalau ada perseteruan tentang yang kita tidak ketahui, kembalikan lagi. Kembalikannya apa? Gini ya, menyenangkan hati orang itu kan susah ya. Apa susah kita bilang? Iya. Dalam hati, iya, kau aja yang benar gitu. Atau kita bertoyaroh bisa. Iya, aku saja yang benar. Tapi kita menjawab iya. Iya. Tapi tidak ada perseteruan di situ, hindari gitu. Apa susahnya bilang iya gitu. Iya bang, iya pak gitu. Oke ya. Jadi jangan kita berseteru tentang, karena perintahnya bukan untuk dibenturkan. Ini ulama ini kalau udah namanya tidak sejalan, tidak taklid dia dengan ulamanya. Sekarang ini kan banyak. Makanya kalau dari penggambaran hadis itu kita sangat jelas saya melihatnya itu. Jadi orang yang mendapat Furqan itu sebetulnya bukan mereka yang berpecah belah itu. Mereka itu adalah kaum. Karena di situ dibilangkan di surat tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Gitu. Ini dia mau tahu, rasulnya aja dia nggak tahu siapa gitu. Kenapa? Karena dia nggak tahu kaumnya gitu. Emang kaum di masa Nabi ada? Ada. Apa di masa akhir zaman tidak ada kaum? Ada. Ada rasulnya gitu. Ciri rasul di akhir zaman itu membawa kaum itu apa? Laqad kana lakum. Kalau tadi laqad ja'akum gitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum gitu. Kalau ini enggak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Datang seorang rasul kepada kamu, ya kan? Yang dia membawa suri tauladan, ikuti hasanah. Yang dia nanti pada hari akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang dia banyak berzikir menyebut nama Allah, sebutannya banyak-banyak. Udah itu tanda alamatnya sudah ada di dalam. Berarti kaum itu sebagaimana dalam penggambaran hadis itu namanya kaumnya kaum mufarridun. Situ dijelaskan, wamal sabaqal mufarridun. Kaum mufarridun telah mendahului kita kata Nabi. Wamal mufariduna ya Rasulullah. Siapa kaum mufaridun itu wahai Rasulullah? Adzzakirunallaha katsiran wa dzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Timbul pertanyaan,
dalam penggambaran hadis yang lain, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kehancuran di muka bumi ini kalau masih ada yang berzikir Allah Allah. Timbul pertanyaannya begini, apa betul kalau tidak ada lagi yang berzikir menyebut nama Allah itu bisa kiamat bumi ini? Kalau menurut Bapak gimana? Yang paling tepatnya lah gitu dalam penggambaran hadis itu. Apa memang seperti itu? Kalau saya ditanya, belum mutlak begitu. Betulnya betul. Kenapa? Karena lapas matan hadisnya seperti itu. Kita tidak boleh keluar dari konteks itu. Tapi yang benarnya apa? Kalau sudah ada, kata selagi masih ada yang berzikir menyebut nama Allah, Allah tidak akan hancur, ya kan? Tidak kiamat. Artinya apa? Orang yang menyebut ini kan ada yang memerintahkan. Berarti ada pemimpinnya. Berarti kalau diambil lagi dari ayat tadi itu, berarti ini ada Rasulnya. Berarti secara makna yang tersimpan dari penggambaran hadis itu, masih ada Rasulullah di muka bumi ini. Makanya tidak terjadi kiamat di bumi ini. Maka berkat dialah kita bisa makan, berkat dialah kita bisa minum, berkat dialah kita bisa bernafas. Berkat. Makanya orang-orang yang bersama Rasul itu selalu hidupnya menggunakan berkat. Ya, misalnya nama Rasulnya siapa gitu kan. Misalnya di awal nih, nama Rasulnya Muhammad, berkat Muhammad gitu. Berkat Nabi Muhammad gitu. Boleh. Tapi kalau di sini ya tanya nanti siapa yang bertemu dengan Furqan. Kalau saya nanti tanyanya ke sebelah aja, siapa gitu. Apa berkatnya gitu. Boleh. Gitu. Jadi harus mengerti kita. Oh ya, silakan. Enggak apa-apa. Kita nih biar sharing-sharing aja gitu. Tadi Ustaz, maksudnya yang bertempat tadi itu bagaimana Ustaz? Bertempat. Oh ya. Kata bertempat itu, lihat pertama itu bertempat itu judulnya ya. Tujuannya apa gitu. Misalnya kita mau sholat, kita mau zikir, kita mau sedekah. Ya kalau mau berjumpa atau mau berterima gitu, kita harus bertempat sholatnya. Karena nanti judulnya bertempatnya, nanti ditanya tempatnya itu siapa yang sholat, apa yang sholat, nah gitu dia. Siapa yang zikir, apa yang dizikirkan gitu. Ini kata-kata bertempat. Baru bertempatnya yang paling tepat lagi itu dia siapa yang mengajarinya gitu. Kan sudah dibilang, kalau Quran memang itu petunjuk. Artinya setiap tiap petunjuk Quran itu ada furqannya itu setiap masa. Kalau mau tahu orang rahasianya, makanya diantarlah para wali-wali Allah untuk mengetahui cara menggunakan petunjuk itu agar yang dilakukannya itu bertempat. Nah tadi kan nanya tentang Tuhan gitu. Kan saya bilang kalau mau tahu Tuhannya, tahu dulu tempat bertemunya di mana gitu. Contoh misalnya ada ayat dalam penggambaran ayat itu dibilangkan hal ataka hadisu Musa inna lahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Nah, di situ dibilangkan, apa kau tidak pernah mendengar cerita tentang Nabi Musa yang dia berada di lembah suci lagi tua, dia itu bertemu dengan Tuhannya. Artinya berapa? Tempat dia bertemu di kala itu di situ, tahu dia tempatnya. Sekarang tempat yang suci lagi tua itu di mana saat ini? Kalau dulu orang bilangnya di Bukit Tursina, apa di tempat itu lagi? Iya, itu kan masanya waktu Nabi Musa. Apakah Nabi yang setelahnya sama? Tidak, kalau saya bilang. Kenapa? Itulah makanya bilang Tuhan itu tidak bisa ditentukan di dalam satu tempat saja. Tapi untuk dapat bertemu dengannya harus bertempat, gitu. Nanti makanya di dalam penggambaran ayat aras, udah sederhananya kau harus tahu dulu arasnya di mana. Ini arasnya aja pun kau nggak tahu, bagaimana kau mau berjumpa dengan yang bertempat di situ, gitu. Kalau kata dekat, ya mungkin dekat dengan ucapan, dekat dalam pikiran, itu bisa aja.
di mana kita mengingat Tuhan. Makanya disuruh berzikir. Berarti bertempatnya di lidah, di kolbu. Itu kata bertempat. Berarti yang berzikir itu kolbunya, akalnya, nah, gitu-gitu. Ada ruhnya, gitu. Itu kata bertempat, berkenaan dengan Tuhan. Dan itu semua yang saya bilangkan itu, dia harus dibimbing, dia harus terpimpin. Tidak bisa sembarangan. Misalnya abang lihat di YouTube, oh cara berzikir begini, nggak bisa juga begitu. Atau membaca buku, ya nggak bisa juga. Semuanya itu harus ada izin. Izin itulah ijazah, izin membolehkan namanya. Biasanya kalau orang mendapat izin di kurun masanya, siapa yang memberi izin ini kata itu berarti dia mendapat perintah amar yang diterima dari seorang, kalau dia guru mursyid, kalau dia seorang rasul itu nabi di awal, kalau seorang rasul itu al-mahdi di akhir. Itu yang mengetahui tentang rahasia itu. Makanya kita berharap jangan sekali-sekali kita berdebat atau berhujah dengan perkara Quran. Bagus awak, iya awak bilang. Apa susah bilang iya gitu. Itu iya, itu yang kau ketahui. Kan bisa bertoyarah di dalam diri. Iya benar, itu yang kau ketahui. Ingat, ini yang harus kita jaga. Banyak yang kita ketahui, lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Ya. Jadi situ kita agar sadar diri. Cocok ya? Gimana Pak? Ada lagi? Kalau mau ini masih ada, silakan. Kita diskusi aja nih ya. Jadi tadi kesimpulan la yamassu illal mutahharun itu orang yang mengetahui Al-Qur'an itu yang sebenarnya Al-Furqan itulah ya. Iyalah. Itulah maksudnya. Karena mereka itu orang yang disucikan. Makanya di situ wal asri, kita di awal itu wal asri, demi masa yang mana? Masa itu kalau dikaitkan dengan waktu, berarti ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Itu masa yang dikaitkan dengan jumlah bilangan waktu. Ada jam, ada tahun, ada bulan, itu masa. Bagaimana kalau masa itu dikaitkan dengan masa Nabi? Kan ada masanya, masa Rasul, masa wali-wali Allah, dan di akhir masa pemimpin akhir zaman. Nah gitu, kalau mau mengetahui tentang masa itu, jangan asal-asal kita mengatakan. Jadi pertanyaan lagi, ya kan di akhir zaman ini kan banyak tentang perdebatan tentang agama itu kan gitu. Ya. Dan tidak ada satupun yang mengetahui tentang Al-Quran itu, ya, kecuali masa yang pemimpin di akhir zaman. Iya itu. betul. Gimana mencarinya Ustaz? Ya. Nah, itu. Mencarinya? Iya, tunggu saya tanya dulu ya, boleh nggak dicari ya? Gini tuh Pak Fadli, dia itu tidak dicari. Kalau dia memang orangnya, dia dipanggil. Nih ya, mau mencari pakai apa? Ini biar nggak keliru nih semua nih. Ini kan nanti nih di share nih di YouTube nih. Biar tahu nih. Kalau mau mencari pakai apa nyarinya? Nih ya, saya kasih tahu gambarannya. Kalau mencari sosok junjungan Al-Mahdi atau Imam Mahdi atau Mahdi Allah dengan ilmu Quran dan ilmu hadis yang dia ketahui, sampai kiamat pun nggak akan jumpa itu. Coba bayangkan. Kenapa? Karena dia mencari. Tapi kalau dia dipanggil, ini baru seru. Namanya pun dipanggil. Berarti dialah orang yang mendapat petunjuk hidayah. Dialah orang yang mendapat rezeki. Dialah orang yang karena dia menjalankan perintah itu. Gitu dia. Jadi berseteru gitu ya. Jadi memang betul. Berseterunya itu ya. Jadi yang berseteru itu, itulah tanda alamat kalau saya ditanya. Kenapa mereka berseteru? Udah, paling simpel aja, nggak usah ditanya kenapa. Karena mereka tidak ada pemimpinnya, karena mereka golongan, karena mereka terpecah belah. Sedangkan pemimpin akhir zaman itu mereka bukan membawa golongan, dia itu membawa suatu kaum. Kaumnya itu bersatu, namanya kaumnya kaum mufaridun yang dibilang Nabi hadisnya sabaqal mufaridun. Bersatunya apa? Bersatunya amal mereka bersatu, pemahaman mereka bersatu, pemikiran mereka bersatu. Baru apa? Syariatnya bersatu, ya, udah gitu sampai tingkat ruh mereka juga bersatu. Jadi yang berpecah belah itu, yang mereka berhujah-hujah tentang Quran itu karena mereka tidak ada pemimpinnya.
Karena mereka bergolong-golongan, setiap golongan itu ada pemimpinnya masing-masing mereka itu. Tapi bukan dimaksud dengan pemimpin kaum yang tadi ini. Itulah dalam penggambaran hadis misalnya dibilang iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqa wa iftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqa wa satafariqu hadhil ummatu ala salatin wa sab'ina firqa kulluha finnar. Ini saja dari hadis ini sudah, kalau saya bilang, saya kan mendengar juga, saya kan punya HP, saya lihat YouTube juga Pak Fadli, saya lihat di situ orang itu membahas itu yang katanya ulama ustadz menafsir itu hadis, dibilangnya 73 orang Islam terbagi menjadi 73 golongan. Jadi di situ menafsirnya yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Karena di situ kata kuluha finnar, padahal setelah kuluha itu ada illa wahidatan. Ya kan? Jadi dari situ aja dia sudah keliru. Kelirunya kenapa? Cara menafsirnya gitu. Kalau dibilang artinya jangan diambil yang satu itu, yang selamat illa wahidatan itu dari yang 73 itu. Yang diambil itu illa wahidatan. Man hiya ya Rasulullah, ditanya sahabat, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Man kana mislihi alaihi ma ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang mengikut itikat sama denganku dan para sahabatku. Jadi dalam kesimpulan yang 73 itu golongan. Dibilang dalam hadis itu kulluha finnar. Yang satu ini bukan golongan, yang satu ini adalah kaum. Jadi kalau kaum ini dibawa oleh pemimpinnya, pemimpin akhir zaman. Karena apa? Karena laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Gitu kan? Baru apa ciri rasul itu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah al yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tanda ciri alamat rasul itu yang membawa kaum itu, dia saja banyak berzikir menyebut nama Allah. Tanda ciri alamat kaum itu yang dibilangkan oleh hadis di situ penggambarannya sabaqal mufaridun adzzakirunallaha katsiran. Wazakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Dalam penggambaran ayat, mereka ini orang yang menjalankan perintah. Makanya saya bilang, kalau mau bertemu dengan sosok junjungannya, tadi tuh jangan dicari. Kalau dengan ilmu Quran dan hadis yang dia ketahui, mau dia katanya ulama yang ilmunya tinggi selangit, itu nggak akan bisa, sampai kiamat pun nggak akan jumpa dia sama pemimpin akhir zaman itu. Kenapa? Karena dia nggak menjalankan perintah. Perintahnya itu kalau dia mau tahu petunjuknya dari Allah. Hidayah dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Jadi di situ diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Makanya saya bilang tadi dalam penggambaran ayat itu, ini mereka orang yang menjalankan perintah. Kenapa? Berzikir menyebut nama Allah, menyebutnya banyak-banyak, itu perintah Allah. Kayak mana yang dikatakan ulama dengan mengetahui ilmu hadis dan Quran, mau bertemu dengan pemimpin akhir zaman, perintah Allah aja dia nggak kerjakan. Apa perintahnya? Berzikir menyebut nama Allah, Allah banyak-banyak, bertasbihat di waktu pagi dan petang. Sehingga apa? Sehingga nanti tidak minat zulumati ilan nur. Dia itu diangkat dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Itulah petunjuk hidayah itu. Gitulah. Kalau saya disuruh menggambarkan satu apa? Udahlah nggak usah berseteru lagi lah tentang Quran, bang, baca aja gitu. Pak, baca aja gitu ya. Baca aja Quran itu supaya kita setiap hari membaca Quran itu supaya dapat hasanah gitu. Tenangan jiwa, rahmat menyirami kita, para malaikat. Tapi bacanya benar-benar. Benar-benar baca. Nah, gitu ya kan? Cocok. Mungkin itu saja ya. Kayaknya kalau di akhir-akhir ini kayak mau apa aja ya kan? Kalau memang ada yang mau ditanyakan terakhir, nanti kita udah selesai. Udah cukup? Oke. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita malam ini. Esok ada niat apa pasang aja hajat, kita bisa bertemu lagi. Saya siap saja. Siapa saja yang datang saya terima gitu. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri, silahkan saja gitu.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.